Dosen nyentrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Mbak Vina akan mempresentasikan tentang puisi. Puisi itu seni kata dan ekspresi perasaan seseorang. Karya sastra. Ingat kamu ya? Jaringan biasanya. Pak, ini kabelnya kelihatan nggak? Kalau agak geser ke sana biar gak gantung tapi. Oh, Nah, ini. iya. Kalau goyang kan hilang. Ini. Ya, aman laptop aku isinya itu sama. Bukan apa-apa di sini tak tahu. Karya sastra yang mengekspresikan perasaannya yang berbahasa indah dan penuh makna dengan unsur ritma, dan imaji. Dan dimaksud ritma, dan imaji adalah ritma dan rima penggunaan pola suara yang berulang seperti iambi atau terkait Agak keras suaranya enggak? serta rima, misalnya skema ABAB yang menciptakan harmoni musikal dalam kata-kata sehingga meningkatkan daya tarik dan ingatan. Kemudian di berbahasa teknik retorika seperti metafora perbandingan Gila, contohnya detik. sebagai waktu selanjutnya yang mengalir sehingga perbandingan ekspresif seperti bunga dan lampu personifikasi pemberian sikap manusia kepada objek manusia dan ironi yang menambahkan lapisan makna dan kedalaman struktur dan bentuk. Puisi dapat berbentuk formal seperti soneta atau pantun atau bebas, di mana kata-kata dipilih dan diatur secara strategis untuk menghasilkan gambaran visual atau dampak yang kuat. Mbak Buta. Kan Mbak Buri ya. Puisi Dia kan soal silakan gak molor, gak kendor, tengkut. meliputi tema nada, Pencoba. suasana, amanat bahasa dan gaya bahasa. Yang kedua adalah Nah, unsur lain, kamu munduran, masukkan suruh mundur. irama, intonasi, citraan, tokoh, dan rima. Puisi sebagai ekspresi perasaan seseorang. Puisi berperan sebagai ambil wadah HP, Pak. ungkapan perasaan dan PPP. emosi individu. Kan Seringkali sambil dengan lupa. cara yang lebih intim dan subjektif dibandingkan dengan tulisan lainnya. Fungsi utamanya mencakup komunikasi emosi pribadi, refleksi atas pengalaman hidup, pembentukan koneksi emosional. Yang unsur batin itu meliputi tema, nada atau suasana, bahasa atau diksi, nada atau gaya sebagai unsur rahasia, ritma atau irama adalah pengulangan bunyi tekanan kata dalam puisi yang menciptakan album yang mengalir seperti musik. Irama dapat berasal dari kata dari panjang pendek baris, jeda atau pengulangan suara. Fungsi ritma adalah meningkatkan daya atau motorik dan membantu mobilitas. Contoh dalam puisi tradisional, ritme dibentuk oleh silabi yang teratur seperti dalam pantun. Rima adalah persamaan bunyi akhir kata atau bagian kata, seperti rima akhir baris atau rima dalam di tengah baris. Jenis rima meliputi rima sempurna
untuk jenis. Struktur merujuk pada organisasi fungsi termasuk badan Israel, stanza, baris dan turun keseluruhan seperti soneta, haiku atau puisi bebas bentuk dapat formal dengan antara tetap atau bebas. Fungsi struktur adalah memberikan kerangka yang mendukung tema dan tidak menjadikan pembaca. Jenis-jenis puisi. Puisi terdiri dari apa itu? Kan masa apa sih Bang? Ini kok Telan, tapi Pak. aku sih. Kan ya. puisi terdiri dari puisi lama dan puisi baru. Puisi lama punya pantun, syair, gurita, selora, parigun, kandungan, dan mantra. Sedangkan puisi lama terdiri pantun, syair. Sedangkan puisi baru meliputi balada, elegi, ode, himne, epigram, romansa, dan satir. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari puisi itu apa. Yang penjelasan dari Mbak Isradi. Puisi di sini ada puisi epik atau tentang perasaan dan puisi balada. Puisi epik itu apa? Puisi epik dan puisi lirik. Puisi epik terdiri dari balada dan romansa. Puisi balada itu seperti kayak cerita peristiwa tradisional, puisi yang tentang kepahlawan, dan puisi romansa itu biasanya tentang percintaan, kekasih, kangen, seperti itu puisi tersebut. Puisi lirik juga ada seperti elegi dan serenada. Puisi lirik itu ada 3, elegi, serenada, dan ode. Contoh dari elegi, puisi elegi seperti tentang kisah seorang anak kepada ayah, dan serenada tentang Apa adanya? kisah percintaan, penyampaian cinta terhadap bulan. Seperti itu. Serenada itu puisi lirik yang berbentuk lagu cinta, dan elegi puisi yang mengungkapkan seperti kesedihan, duka cita, atau refleksi dari filosofis atas kematian seseorang. Intinya puisi elegi itu puisi yang menceritakan tentang kesedihan, duka cita dari penulis atau pencipta puisi tersebut. Sedangkan ode itu adalah puisi yang memuji atau merayakan keberhasilan seseorang atau merayakan hari bahagia seseorang dengan konsep atau pengalaman
dan dengan ritme dan bahasa yang tinggi seperti ode, contohnya puisi ode kepada laut. Dan yang terakhir itu kesimpulannya pentingnya puisi sebagai karya sastra indah dan bermakna sebagai bentuk ekspresi rasa dan pikiran. Itu adalah karya sastra yang indah dan bermakna karena kemampuannya menggabungkan ekspresi emosional. Ekspresi emosional itu seperti kalau kita melakukan kayak pengetahuan saya ekspresi seperti emosional kalau kita membuat puisi dari kisah kita sendiri saat kita merasakan jatuh cinta, emosional itu pasti ada. Terus saat kita merasakan kesedihan seperti ditinggal seseorang, mungkin seperti itu. Dan dengan pikiran intelektual, dengan bahasa yang bahasa puitis, bahasa yang seperti bahasa pemikiran, bahasa yang imajinatif seperti itu. Dan dengan penjiwaan yang baik. Jadi membaca puisi itu bukan sekedar tentang kita membaca sebuah kisah, sebuah bacaan. Puisi, membaca puisi itu harus dengan irama, nada yang kita bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan terhadap isi puisi tersebut. Seperti itu. Sudah nih Pak, sudah selesai. Oh, diskusi. Ada yang mau ditanyakan tentang puisi? Ya, tidak ada. Ada. Sebentar. Saya. Tadi kan sudah disampaikan di bagian pertama awal-awal presentasi, itu kan ada puisi era baru dan era lama, ya. Nah, di sini kan saya kalau melihat puisi zaman sekarang itu kan bisa diterjemahkan lebih dari satu makna, ya. Nah, itu kan agaknya sangat beda dengan puisi yang era lama, ya. Kalau menurut saya kalau era lama itu kan nggak sebanyak sekarang, maksudnya kalau menerjemahkan makna dari puisi tadi. Nah, kita gimana caranya mengidentifikasi makna-makna tersebut, makna-makna ganda tersebut dalam puisi yang baru itu, yang ya mengidentifikasi makna-makna ganda dalam puisi modern ini. Puisi yang sekarang. Ya. Karena tidak sama bahasanya dengan puisi zaman dulu yang kata-katanya kan tidak ganda gitu. Iya. Karena kan dulu mungkin lebih terikat dengan aturan-aturan, sedangkan kalau puisi sekarang kan lebih bebas. Jadi efeknya itu maknanya bisa lebih dari satu. Nah, cara mengidentifikasi makna-makna ganda itu gimana? Terima kasih. Silakan.
membaca berulang-ulang. Ya, terus fokus pada masalah dari isi puisi tersebut dan kita berulang juga menelaah dari rujukan buku-buku yang ada. Selanjutnya kita bisa mencari contoh atau menggunakan seperti kamus atau apa. Bercara mengidentifikasi. Ya, bisa dibaca berulang kali untuk merasakan suasana puisi. Intinya puisi, cara mengidentifikasi puisi itu kita harus membaca dan membuka kosakata yang ada seperti kita ada panutan dari buku. Mungkin sanggahan aja ya. Ya. Kalau dari jawabannya ya udahlah, udah termasuk benar. Cuma sanggahannya seperti ini. Kadang kan pemilihan diksi kata-kata itu kan beragam gitu ya. Nah, untuk diksi kan nanti di puisi itu kan kita gabungkan dengan kata-kata diksi yang lain seperti itu. Nah, otomatis setiap orang kan pasti punya persepsi masing-masing tergantung seberapa luas wawasan dia soal makna-makna diksi tadi. Nah, itu yang menjadi inti pertanyaan saya, kenapa kalau puisi modern itu bisa diterjemahkan lebih dari satu makna. Soalnya setiap orang itu, misal contohnya kayak diksi ekranisasi gitu ya. Nah, ekranisasi itu kan kalau menurut saya pribadi itu kan kita alih wahana atau misalkan apa gitu ya. Kan nanti kita tanya ke orang lain ekranisasi itu apa, kan otomatis beda. Nah gitu. Jadi makanya kalau puisi modern itu kan setiap orang itu punya persepsi dan pemaknaan yang berbeda-beda. Beda lagi kalau kita ngomongin puisi lama. Puisi lama mungkin kita masih terikat, maksudnya penciptanya itu masih terikat dengan aturan-aturan baku, sehingga pemaknaan itu nggak sebebas sekarang. Soalnya itu tadi, pemilihan diksi-diksinya kita olah kata-katanya juga lebih bebas. Itu juga dari pengetahuan Ya. sebelumnya atau pernah pengalaman membaca puisi tersebut. Ya. Semakin luas kan semakin dia kaya akan bahasanya, kosakatanya, ya. Kosakata yang dia dapatkan. Ya. Tapi kalau jawabannya Mbak Vita tadi kan dibaca berulang itu mungkin ya menurut saya ya 50-50. Kalaupun kita baca berulang kali tapi kita nggak paham makna apa intinya puisi tadi, ya tetap aja kita nggak akan paham. Kecuali kalau kita mau mendalami setiap kata ini maksudnya apa, baru kita korelasikan satu sama lain, nanti kita baru tahu maknanya itu tentang apa. Jadi ini tentang bagaimana cara kita mendapatkan kosakata yang lebih banyak dan lebih pengalaman. Ini berdasarkan pengalaman saja nih ya. Biasanya itu kan kita kalau mau mempunyai ilmu atau memperdalam kosakata bahasa kita agar lebih banyak, itu sepertinya kita harus mencari pengalaman dari membaca, dari dari kita agar wawasan kita bertambah itu dari membaca, dari ikut seminar ataupun dari ikut kita sering membaca puisi-puisi. Sering membaca puisi-puisi ataupun ikut seminar, ikut pelatihan apapun itulah agar kosakata dan pengalaman kita itu mungkin lebih banyak. Termasuk dari wawasan tadi yang sudah saya bilang. Wawasan itu bisa menambah pengetahuan juga kita dalam kosakata yang lebih bagus untuk naskah puisi. Mungkin dari yang lain punya sanggahan lagi atau pertanyaan? Mungkin jawabannya tadi kurang atau gimana? Tidak ada yang bertanya. Iya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, Pak? Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Berarti ini perdana ya di mata kuliah ini ya. Nah, tadi berbicara terkait puisi ya. Jadi saya sekadar menambahkan saja ya. Tapi sebelum saya tambahkan, saya ingin melengkapi dari diskusi tadi ya terkait bagaimana sih pemaknaan dari sebuah puisi gitu tadi ya. Nah, kalau nanti turun ke sekolah itu kan nanti ada yang namanya apresiasi puisi ya, ada memaknai sebuah puisi gitu ya. Nah, biasanya yang sering digunakan oleh guru-guru, kalau kalian masih ingat dulu ya, itu adalah yang dipilih adalah parafrase gitu ya. Masih ingat ya? Coba diparafrasekan puisi ini gitu kan. Ingat ya? Masih ingat ya? Nah, maksud dari parafrase itu sendiri ya, itu memaknai puisi dengan bahasa versi yang nulis tadi ya. Saya beri contoh, katakanlah saya beri contoh puisi ya, biar enak ya. Nah, ini saya munculkan puisi kontemporer ya, judulnya Di, karyanya Nurca Mahendra. Nah, dari tipografi saja puisi ini sudah menarik ya. Tidak seperti pada umumnya puisi. Tapi puisi ini berbentuk apa ini? Kalau menurut kalian ini bentuknya apa? Pohon? Piramid? Apalagi? Berbentuk apa ini menurut kalian? Bentuk? Apa? Jangan ragu-ragu. Bentuk apa? Bentuk struktur. Ada lagi? Oke. Bentuk apapun itu boleh ya ketika kita memaknai sebuah puisi ya. Jadi setelah bentuk kita setelah itu misalnya mari memaknai gitu ya. Kalau di sekolah kan dulu disebut parafrase. Yang ditambahkan atau ditanyakan dalam diskusi tadi ya, itu bagaimana sih memaknai sebuah puisi? Tentu langkah pertama kita harus memahami kata per kata ya, memahami kata per kata. Dibaca cepat terlebih dahulu. Setelah dibaca cepat, adakah kata yang tidak dipahami? Ya, oke. Misalnya di sini, coba mari kita membuat apresiasi masing-masing, dibuka bukunya. Ya. Menurut kalian secara cepat, gitu ya, kurang besar ya? Sorry, coba tak perbesar dulu ya. Oke. Jadi gini ya. Sudah nampak jelas ya. Menurut kalian apakah ada kata yang sulit? Menurut kalian?
Ada kata yang sulit? Tidak ada. Nah, ketika tidak ada kata yang sulit, maka langsung berusaha untuk dimaknai. Pinjam satu kipasnya boleh? Iya. Satu dong ya? Iya. Pun, itu mau? Oh iya. Kamu tuh nih? Iya iya. Oke, kita lanjut. Nah, ketika sudah nggak ada makna yang sulit, maka baru kita menerka. Apa sih maksud dari puisi ini? Di, judulnya kan di itu. Di, nggih, monggo. Di, betul kau pasti sedang menghitung berapa nasib lagi tinggal. Sebelum fajar terakhir kau tutup, tanpa seorang pun tahu siapa kau dan di kau. Maka kini lengkaplah sudah perhitungan di luar akal dan angan-angan di dalam hati kita tentang sesuatu yang tak bias siapapun menerang katakan pada saat itu kau mungkin sedang dibetulkan. Sekilas tidak ada kata-kata yang sulit, ya, tetapi dia bermain dengan kata-kata, ya. Jadi secara makna tidak ada kata yang sulit, tapi ketika dibaca, ya, dia ternyata bermain dengan kata-kata. Dia membentuk ambiguitas dari kata-kata yang sederhana. Ya. Di ternyata di situ ketika dibaca tadi bisa sebagai kata hubung, ya, sebagai kata penggalan kata, ya. Penggalan kata itu muncul di antar bait di kau. Nah, dia menjadi penggalan akhirnya kan, bukan kata depan. Ya. Ada berapa kata di situ? 3. 1 yang paling atas, tengah dan bawah. Nah, kalau yang di bawah itu bermakna sebagai apa? Yang ketiga, kan ada 3 kata di. Di yang pertama sebagai apa? Di paling atas setelah judul. Menurut kalian itu di sebagai apa? Di sebagai nama. Kemudian di yang kedua sebagai penggalan kata di kau, ya. Dan yang terakhir nama yang baris pertama. Seperti baris yang pertama tadi. Apakah seperti itu pemaknaan semuanya menurut kalian? Coba dibaca baris 3 baris terakhir yang katanya masing-masing ada 3 kata, kemudian diakhiri tanda tanya, tidak pakai dijeda. Tiga kata atau 3 baris terakhir dibaca coba. Hah? Dibetulkan. Baru ngeh ya, baru ketemu ya. Tadi ada yang memaknai ini, ada itu. Nah, dia bermain-main di kata yang sangat sederhana, tetapi akhirnya memunculkan ambiguitas, gitu kan? Ya. Bisa seperti nama. Tadi ada yang juga menduga nama. Kemudian setelah saya beri arahan, coba dibaca bareng. Jadinya dibetulkan. Ya. Tetapi ketika dibaca bareng muncul kata dibetulkan, tetapi kenapa pengarang atau penyair ini memenggal di sendiri, betul sendiri, kan sendiri, ya.
Terus ketika kita tahu ilmu bahasa, kata dibetulkan itu disambung apa dipisah? Spidol. Ada spidol. Ini ya. Pada hakikat karya sastra kemarin, ya, itu kan kita belajar bahwa bahasa ini sastra merupakan mediumnya yang pertama adalah bahasa, betul ya? Nah, kemudian itu ada kata di, betul. Nah, tanya ini ketika melihat puisi itu terdiri berapa bait? Dua. Kita gambar ya, kita gambar. Kalau digambar tadinya begini ya. Apakah itu kira-kira menyambung? Dikau? Nyambung nggak menurut kalian? Enggak. Kalau enggak, berarti begini gambarnya. Misalnya ini begini. Ya, karena itu bentuknya kan beda. Tapi bisa juga kalau kita menggunakan struktur, dia jadinya jadi begini. Iya. Kalau dari bentuk ini berarti 1, 2, 3, 4. Kalau kita melihat dari bentuk saja ya, kita lihat dari bentuknya, ya kan begini. Jadi bisa kita maknai ini 4 bait. Kalau kita melihat yang besar saja, ya itu berarti 2 bait. Jadi pemaknaan bait pertama ada 4, pemaknaan yang selanjutnya ada 2, ya. Pemaknaan lagi, apakah ada pemaknaan lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa muncul ya. Oke. Ini yang perlu difahami ketika kalian mengajar di sekolah, ya. Hal-hal begini ketika memaknai sebuah puisi, saya sebenarnya kurang sepakat ketika puisi muncul di pilihan ganda. Mengapa? Karena puisi itu multitafsir. Kalau pilihan ganda akhirnya dipaksa menjadi monotafsir atau satu pemaknaan. Ya. Pak, mana yang betul itu dari mana? Semuanya betul. Ya. Orang yang menganggap ini 4 bait betul. Orang yang menganggap 2 bait itu betul. Yang menganggap 6 bait itu betul. Kenapa? Ini adalah tafsir. Semakin banyak tafsir maka puisi itu semakin baik. Ya. Jadi ini perlu diingat-ingat ketika ada kesempatan kalian membetulkan konsep yang salah. Ya, di pilihan ganda itu misalnya. Ya, maka kalian beri penjelasan. Kemudian setelah diberi penjelasan, tetapi ini adalah sistem anak-anak. Ini pilihan, jenis soalnya adalah pilihan. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti. Jadi gitu diberi penjelasan. Tapi ketika orang memaknai katakan bait saja, ini sudah begini. Ini belum ke puisinya ya, dari kata per kata. Apalagi dia bermain-main dengan kata di. Ya. Dia mempermainkan 3 kali. Selain di, dia juga memainkan yang lain. Betul kau pasti sedang menghitung berapa nasib lagi tinggal sebelum fajar terakhir kau tutup, tanpa seorang pun tahu siapa kau dan di kau. Maka kini lengkaplah sudah perhitungan di luar akal dan angan-angan di dalam hati kita tentang sesuatu yang tak bias, siapapun menerangkanku. Nah, ini ada 2 kata yang digabung yang tidak umum. Apa?
ketika dipenggal berapa? Coba, ayo latihan bahasa. Siapa yang bisa menurunkan kata ini? Ayo. Gak apa-apa lah. Ayo maju. Yang dipenggal gimana? Iya, diturunkan sampai bentuk terkecil. Oke. Ada gagasan yang lain untuk penurunan kata? Coba. Gak apa-apa ya, belajar bahasa ya, walau mata kuliahnya sastra ya. Justru itu nilai plusnya apa? Ini ada lagi? Ada lagi? Gimana? Sudah? Semuanya idem? Idem itu sama? Atau ada pendapat lain? Sebelum kita kupas tuntas. Ayo, baby, ada pendapat lain? Sudah. Oke, kita coba kupas ya. Hapus yang atas ya. Karena sastra mediumnya adalah bahasa. Seseorang yang ingin menjadi penulis harus menguasai bahasa. Dari kata menerang katakan, kita pisah kata hubungnya dulu. Apa berarti? Katakan saya tulis ulang di sini ya. Menerang katakan ya. Maka yang diturunkan pertama adalah kata imbuhannya. Ada me plus kan. Oke? Setelah itu ada apa lagi? Ada apa lagi? Kata. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ketika ini diturunkan lagi, ketika ini diturunkan lagi, ya, oke. Kenapa sampai ada dua persepsi ini tadi? Kenapa kira-kira? Mungkin pemahamannya berbeda karena mungkin kalian tidak tahu rumus ini. Ya, masih ingat? KTSP. Ini kata awalnya apa? Ini loh kata awalnya apa? Huruf. T. Apa ada di sini di rumus? Ada di rumus? Ada. Ya. Ketika ketemu imbuhan me, maka dia muncul nasal. Apa? Jadi, maka muncul nasal apa? N. Ya. Proses ini maka dia harus lesap. Lesap itu apa? Hilang. Sehingga mana? Nah ini. Nasalnya menempati posisi T. Rumus ini hanya berlaku untuk kata yang huruf awalnya tunggal. Tidak berlaku untuk huruf yang jamak. Misalnya
K ya, kita ambil K. Ya. Oke, ini nggak boleh. RK-nya harus hilang, nggak boleh walaupun ada rumus KTSP. K tetap K. Jadi nggak boleh hilang, nggak boleh mengiriti. Ya. Tetapi kalau tunggal dia boleh hilang. Apa kata? Berubah, mengubah. Ubah, kan ada orang kan yang tulisannya mengubah gitu loh Pak. Apa? Pak yang betul kan mengubah. Kalau orang kan merubah gitu. Yang betul kan mengubah. Nah, ini kan kalian perlu menurunkan. Ini ada apa? Plus ba. Apakah di dalam hukum berbahasa itu ada nasal R? Tidak ada. Sehingga kalau merubah, ini kata dasarnya adalah rubah. Rubah itu apa? Binatang. Jadi kalau orang kata merubah berarti jadinya bukan ubah ini, tapi ini ubah. Berbeda. Mengubah. Ya, bukan ini karena nggak ada nasal R. Adanya nasal apa saja? N. Kok mikir sih deh? NY, NG. Satu lagi ayo. Ini ada pasangannya. Kalau N ini apa? D. Kalau NY dia gandeng sama siapa? Apa? S. NG. K. Ya. Kalau yang ini tadi itu kalau jamak. Ya kalau tunggal ya NG. Ya. Ini kalau jamak kan ada kata yang enggak jamak. Coba cari kata yang hurufnya K awalnya. Kontrol. Mengontrol. Hilang kan. Jangan mengkontrol ya. Rumusnya kalau tidak jamak maka hilang. Ya. Terakhir P. M. Apa contohnya? Mempunyai. Punya. Ya, kalau I berarti I, mempunyai. Jadi P-nya harus hilang. Ya. Tuh. Bonus bahasa. Ya. Hukum KTSP itu harus diingat-ingat. Biar nggak lupa diterapkan di mana? WA. Satu ilmu diterapkan di WA. Kalau kamu mau menulis apapun, ingat-ingat ini. Oh, ini salah. Ya. Biasanya nulis mempunyai, ya. Kalau WA, oh ini hukum KTSP ya. P-nya dibuang dulu, dihapus. Mempunyai. Praktek. Itu sudah praktek. Kamu terapkan satu ilmu ini terus, ya. Maka nggak hilang ilmunya. Tapi kalau nggak diterapkan nanti hilang. Cara menerapkan paling gampang ya digunakan sehari-hari melalui WA. Ya. Sini rumusnya. Ini kayaknya nggak paham. Sekarang K dulu. Ayo kasih contoh K dulu.
Kontrol tadi sudah ya, kontrol ya. Sekarang apakah ada kata sudah ya T yang double, satu kata T yang awalannya double, yang jamak apa? Sulit ya. Nek dikongkon mikir mendadak itu sulit ya. Terobos. Apalagi wis T ya. Kemudian tadi kontrol. Kontrol sudah ya. Kritik. S apa? Kita kasih bonus B, wis mikir S. Ayo mikir S yang double. Ayo kari S tok. Stereotip. Ya, kalau stereotip itu sifat ya yang selalu dapat imbuhan itu rata-rata kata kerja. Ya, coba ayo. Struktur. Ya. Wes, ini yang benar dengan rumus KTSP bagaimana? Lesap apa tetap? Lesap apa tetap? Melesap. Melesap apa tetap? Tetap apa melesap? Kok kan sing jawab? Tetap. Tetap apa melesap? Tetap apa melesap? Cik, gue ngomong kabeh. Yang tetap ada yang berubah. Ada yang tetap, ada yang berubah. Ono maneh. Rumus ini rumus rek. Ya. Kalau rumus Pitagoras itu ya. Ya nggak boleh diganti-ganti toh. Begitu juga di dalam bahasa Indonesia. Ya. Yang namanya rumus itu sudah pasti. Ya. Ayo. Teorinya gimana tadi? Teori KTSP kalau ketemu awalan dia melesap kecuali kata yang lebih dari satu huruf. Kecuali ya. Nah ini satu huruf apa? Dua. Berarti ragu-ragu ini loh. Astagfirullahaladzim. Tetap apa hilang? Hilang apa tetap? Sing tetap ngacung. Ayo ngacung kabeh akhirnya. Ini tetap nggak boleh rumusnya kecuali kok. Iya. Yang boleh hilang itu kalau satu suku kata, satu kata toh. Kontrol, kata, kondisi, satu itu hilang. Oke? Terapkan satu ilmu itu nggak boleh hilang. Ya. Menerobos ini Pak pahaman ya. Menerobos saya diturunkan. Ini satu apa dua? Nek satu harus hilang kecuali yang dua. Jadinya menerobos. Oke. Yang masih salah di masyarakat itu ini mempunyai
Ya. Yang jamak dipakai. Oke. Yang benar yang ini. Ngerti itu mempunyai seharusnya Ya. Pak. Tapi kebanyakan masih Jangan ngomong kebanyakan, ini rumus. iya. Ya. Kalian mahasiswa bahasa Indonesia apa orang kebanyakan? Mahasiswa bahasa Indonesia. Wes, itu jawabannya. Ya, berarti itu salah ya Pak ya. Mempunyai seharusnya mempunyai. Oke? Oke. Pegang rumusnya, terapkan sebagai mahasiswa bahasa Indonesia. Ya. Wes, itu bonus bahasa hari ini. Oke? Pukul berapa ini? Kelewatan kayaknya. Oke, itu dulu ya. Saya tidak bisa melanjutkan pemparafrase, kayaknya waktunya sudah lebih gitu ya, karena saya ada jam lagi. Satu pertanyaan silakan sebelum saya tutup. Tidak ada? Baik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa